Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Amiatul Rahma dengan nomor NIM 4612420042 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi beserta kasus dan analisisnya. Langsung saja, yang pertama yaitu korelasi. Di sini tujuan korelasi yaitu mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan, jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut, dan mengetahui seberapa besar hubungan tersebut. Dan data yang diolah bisa kualitatif ataupun kuantitatif, yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri-sendiri. Langsung di kasus yang pertama, yaitu mengetahui korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja. Di sini terdapat data dari gaji, usia, dan kerja yang sudah saya tuliskan di Excel ini. Kemudian kita analisis di SPSS, dan kebetulan saya juga sudah menuliskannya di sini. Ini ada gaji, usia, dan kerja, di mana tipenya itu numerik semua. Measure-nya scale, yang gaji scale, usia scale, dan kerja nominal. Dan caranya yaitu kita klik analyze, kita pilih korelasi, divariasi, kemudian gaji ini, gaji, usia, dan kerja ditaruh di variabel. Lalu klik OK. Kita di correlation coefficient kita pilih persen, karena ketiga variabel adalah kuantitatif, maka korelasi yang digunakan adalah persen. Jadi kita gunakan persen tadi, kemudian kita klik OK, lalu nanti ada outputnya, yaitu ini. Outputnya yang bisa dilihat dalam layar. Dan penjelasannya itu ini ya. Hipotesisnya H0 tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, dan HA ada hubungan korelasi antara dua variabel. Kriteria ujinya, terima H0 jika probabilitas lebih dari 0,05 atau 0,01, dan HO ditolak jika probabilitasnya kurang dari 0,05 atau 0,01, dengan catatan 0,05 atau 0,01 tergantung pemilihan. Dan ini ada outputnya, ini sama ini. Karena semua angka probabilitas adalah 0,000, maka H0 ditolak. Artinya semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Kemudian ada pada output di atas nilai N. Nilai N ini adalah 75. Yang artinya semua data diproses dan tidak ada yang hilang atau missing. Kemudian arti angka korelasinya, gaji dengan usia didapat angka 0,682, arah korelasinya positif. Artinya semakin tinggi usia, semakin besar juga gajinya, dan begitu juga sebaliknya. Karena besar korelasinya 0,682 lebih besar dari 0,5, berarti variabel usia berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Dan gaji dengan pengalaman kerja bisa dilihat di layar sebelah kanan ya. Kemudian ada korelasi parsial. Korelasi parsial ini
Tujuannya memasukkan suatu variabel tambahan yang berfungsi sebagai pengontrol dari dua variabel yang berkorelasi terdahulu. Data yang diolah bisa kualitatif ataupun kuantitatif, yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri-sendiri. Kasusnya yaitu datanya sama seperti ini, dan outputnya ini. Dan caranya yaitu kita klik analyze, korelasi, bivariasi, kemudian gaji, usia dan kerja, ditaruh sini semua, variabel semua. Kemudian kita lihat korelasi parsial, gaji dan usia ditaruh sini, kerja sini. Kemudian kita klik OK. Lalu nanti outputnya bisa dilihat di layar seperti ini. Hipotesisnya sama, analisisnya sama, karena semua angka probabilitas adalah 0,000, maka H0 ditolak, artinya variabel gaji dan usia yang dikontrol dengan variabel pengalaman kerja saling berkorelasi. Dengan derajat kebebasan atau degree of freedom atau DF, N min K min 1 dengan N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel. DF di sini 75 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 72, sesuai yang hasil outputnya. Arti angka korelasinya dibandingkan dengan korelasi antara gaji dengan usia tanpa pengontrol atau dengan kasus sebelumnya yang tadi sebesar 0,682 dengan adanya pengontrol variabel pengalaman kerja, besar korelasi turun menjadi 0,590 dengan arah korelasinya positif. Artinya, semakin tinggi pengalaman kerja seseorang karyawan, jika usia bertambah, maka ada kecenderungan gaji karyawan tersebut akan semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya. Ini adalah korelasi parsial. Kemudian yang pada korelasi untuk data ordinal, tujuannya yaitu penghitungan korelasi menggunakan korelasi Spearman dan Kendall, di mana syarat semua variabel harus ordinal, atau isi variabel berjenjang seperti sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Data yang bisa diambil yaitu kualitatif ataupun kuantitatif, yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri-sendiri. Di sini sudah ada kasus seorang manajer perusahaan ingin menilai pegawai bank Jateng dari segi prestasi kerja, IQ, dan loyalitas. Di mana variabel prestasi kerja itu 1 sangat baik, 2 baik, 3 cukup baik, 4 jelek, 5 sangat jelek. Variabel IQ 1 sangat cerdas, 2 cerdas, 3 cukup cerdas. Nah, variabel loyalitas 1 sangat loyal, 2 loyal, 3 cukup loyal, 4 meragukan. Di sini sudah ada datanya dan kebetulan saya juga sudah menuliskannya di sini. Ini diolah menjadi angka, sudah saya olah menjadi angka, kemudian kita lanjut ke SPSS-nya. SPSS-nya aslinya seperti ini, sudah ditulis
sesuai kasus tadi. Di sini ada tipenya numerik semua. Kemudian di sini ada values di mana 1 sangat baik, 2 baik, 3 cukup baik, 4 jelek, sangat jelek, 1 sampai 5. Di sini juga ada sangat cerdas, cerdas dan cukup cerdas. Yang loyalitas juga ada sangat loyal, loyal, cukup loyal, dan meragukan. Oke. Langsung saja caranya yaitu kita klik analyze, korelasi, bivariasi, kita di sini semua variabel, lalu kita correlation coefficient-nya kita klik kendal dan Spearman. Karena ketiga variabel adalah kualitatif dan memiliki kategori data ordinal, maka korelasi yang digunakan adalah Spearman dan kendal. Kita klik OK, nanti akan muncul output-nya yang seperti ini. Bisa dilihat pada layar. Kemudian hasil output-nya ini sama. Analisisnya, korelasi antara prestasi dan loyalitas adalah positif, atau semakin tinggi tingkat loyalitas seorang pegawai, maka prestasinya cenderung semakin bagus. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak loyal atau semakin tidak berprestasi kalangan tersebut, maka namun angka korelasinya 0,299 yang jauh dari 0,5 menunjukkan lepasnya hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian ada korelasi antara prestasi dengan IQ adalah negatif, atau semakin tinggi IQ seorang pegawai maka prestasinya cenderung semakin jelek. Demikian pula sebaliknya. Namun angka korelasi atau 0,015 yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian korelasi IQ dengan loyalitas bisa dilihat pada layar ini. Baik. Kemudian analisis signifikan hasil korelasi. Korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah signifikan. Nilai probabilitasnya 0,005 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara prestasi dan loyalitas seorang pegawai. Korelasi antara IQ dengan loyalitas adalah tidak signifikan. Nilai probabilitasnya 0,508 lebih besar daripada 0,05, yang berarti antara IQ dengan loyalitas tidak ada hubungan. Dan korelasi antara prestasi dengan IQ bisa dilihat di layar bagian kanan. Baik, itu adalah analisis, kasus dan analisis yang ada pada korelasi. Baik, saya lanjut pada yang regresi. Di sini tujuan regresi itu memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Catatan pada dasarnya tahap penyusunan model regresi meliputi yang pertama itu menentukan variabel bebas, independen variabel atau independen variabel, dan variabel terikatnya, dependent variabel. Yang kedua, menentukan metode pembuatan model regresi, bisa enter, stepwise, forward, dan backward. Yang ketiga, melihat ada atau tidaknya data yang outlier atau ekstrim.
Yang keempat, menguji asumsi klasik, uji heterokedastisitas, multikolinearitas, normalitas, dan autokorelasi. Yang kelima, menguji signifikasi model, uji T, uji F, dan lain-lain. Dan yang terakhir, interpretasi model regresi. Yang pertama ada jenis regresi. Regresi linear jika hanya satu variabel bebas, dan regresi ganda jika variabel bebas lebih dari satu. Analisis regresi, yang pertama analisis regresi digunakan untuk peramalan di mana dan dalam model tersebut ada sebuah variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas, yaitu model regresi yang baik harus bebas. Multikolinearitas artinya model tersebut tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, model regresi yang baik harus bebas. Heteroskedastisitas artinya variabel dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah sama atau tetap. Kemudian ada uji autokorelasi, di mana model regresi yang baik adalah model yang bebas. Autokorelasi artinya tidak terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T yang satu atau sebelumnya. Dan ada uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dan model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Kemudian ada regresi ganda, tujuannya yaitu memprediksi besar variabel terikat dengan variabel bebas yang sudah diketahui besarannya. Datanya kuantitatif. Jika data adalah kualitatif, pada umumnya adalah data jenis nominal, maka data tersebut akan diperlakukan sebagai variabel dummy. Di sini ada kasus di mana manajer PT STIE ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan Fani ini, yaitu iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman, berpengaruh terhadap penjualan roti. Di sini ada nama-nama variabel di mana nama daerah penjualan, HSL jual, satuan hasil penjualan sales dalam jutaan rupiah, iklan KO atau koran, satuan biaya iklan di koran dalam jutaan rupiah, iklan RA atau suatu biaya iklan di radio dalam jutaan rupiah juga, outlet, satuan jumlah outlet penjualan di seluruh daerah dalam unit, dan salesman, satuan jumlah salesman dalam orang. Berikut data yang akan digunakan. Ini datanya. Saya juga sudah menuliskannya di Excel, kemudian saya copy di SPSS. Maaf, di sini. Ini juga sudah saya tuliskan data view-nya dan kemudian variabelnya seperti ini yang ada di layar. Kemudian caranya yaitu kita klik analyze. Yang ini pertama, sales, kita tahu di dependent, kemudian iklan, KO di independent, RA juga, outlet, dan salesman.
sini statistiknya sudah benar. Sudah. Kemudian kita klik OK, maka nanti akan muncul output seperti gambar yang ada di layar. Seperti ini. Ada variabel, ada model summary, ANOVA, koefisien. Analisisnya di mana model summary tadi angka R sebesar 0,869 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan 4 variabel bebas ini adalah kuat. Catatannya definisi kuat karena angka di atas 0,5. Dalam kasus lain batas angka akan berbeda. Kemudian ada R square atau koefisien determinasi adalah 0,755. Berasal dari 0,869 dikali 0,89. Namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2, lebih baik digunakan adjust R square yaitu 0,716. Hal ini berarti 71,6% variasi dari hasil jual bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas, sedangkan sisanya sebesar 100% sampai 71,6% sama dengan 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian ada SEE atau Standard Error of Estimate adalah 41,58 atau 41,58 juta per bulan. Makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat. Kemudian ada ANOVA, dari uji ANOVA atau uji F didapat F hitung sama dengan 19,298 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan atau jual. Atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil penjualan. Kemudian ada koefisien. Di sini ada persamaan regresi di mana 10,913 X1 ditambah 4966 X2 dikurangi 13,275 X3 dikurangi 13,988 X4 ditambah 100,123. X1-nya variabel iklan di koran, X2 variabel iklan di radio, X3-nya variabel jumlah outlet, X4-nya variabel jumlah salesman. Analisis selanjutnya yaitu memaknai persamaan regresi, di mana tadi konstanta sebesar 100,123 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan atau outlet ataupun salesman yang bertugas, hasil penjualan adalah 100,123 juta per bulan. Koefisien regresi 10,93 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 biaya iklan di koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar 10.913. Dan koefisien regresi min 13,275 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit outlet maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,275 rupiah. Dan di sini ada uji T digunakan untuk menguji signifikan konstanta dan setiap koefisien variabel bebas dengan hipotesis H0 koefisien regresi tidak signifikan dan H1 koefisien regresi signifikan. Kriteria ujinya menerima H0 jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, tolak H0 jika nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dan keputusan
terlihat bahwa pada variabel iklan KO, koran, outlet, dan harassment pada kolom signifikan, nilai signifikan atau probabilitas kurang dari 0,5, sehingga HO-nya ditolak. Artinya, koefisien regresi dari ketiga variabel tersebut signifikan, atau ketiganya memang mempengaruhi hasil penjualan atau hasil jual. Yang selanjutnya yaitu variabel iklan RA atau iklan radio dalam konstanta regresi mempunyai angka signifikan di atas 0,05. Karena itu, kedua variabel tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi hasil penjualan atau hasil jual. Kemudian ada uji asumsi multikolinearitas. Tujuannya yaitu menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas atau multiko. Model regresi yang baik harus bebas multikolinearitas, artinya model tersebut tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Di sini analisisnya untuk deteksi adanya multiko besar VIF atau variance inflation factor dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1. Untuk analisisnya pada bagian tabel koefisien terlihat untuk ketiga variabel bebas, angka VIF ada di sekitar angka 1. Misalnya 1,05, 3, dan 1,046. Demikian juga nilai toleransi mendekati 1. Seperti untuk variabel iklan koran, nilai toleransinya adalah 0,949. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas multikolinearitas. Selain dengan cara VIF dan toleransi, deteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran nilai korelasi antar variabel bebas. Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah koefisien kolerasi antar variabel bebas harus sama atau di bawah 0,5. Jika korelasi kuat, maka terjadi multikolinearitas. Kemudian pada tabel koefisien korelasi terlihat bahwa semua angka korelasi antara variabel bebas jauh di bawah 0,5. Sehingga model regresi bebas multikolinearitas. Kemudian ada uji asumsi heteroskedastisitas. Tujuannya itu menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika variabel berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heteroskedastisitas. Di sini sudah ada kasusnya, kemudian ini hasil outputnya. Analisisnya deteksi adanya heteroskedastisitas, di mana dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di atas grafik ini, maka di sumbu Y adalah di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual. Dia prediksi mean Y sesungguhnya yang telah di studentize, dan pengambilan keputusannya yaitu
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedasitas. Jika tidak ada pola serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Dan dari grafik di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu G. Hal ini berarti pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedasitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi sales berdasar masukan variabel bebasnya. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi autokorelasi. Tujuannya itu untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi pada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas autokorelasi dengan catatan yaitu autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series atau berdasarkan waktu berkala seperti bulanan, tahunan, dan seterusnya. Di sini sudah ada data yang sudah saya ketik di Excel ini, dan sudah saya ketik juga di SPSS-nya. Maaf. Ini dengan variabel view-nya seperti ini, waktu tipe waktu yaitu string, saus dan ikan, tipenya numerik. Kemudian kita analisis dengan cara analyze regression linear, dan ini sales waktunya kita terjadi. Maaf. Sales yang tahu kita dependent. Maaf, sales dan iklan kita taruh di independent. Kemudian waktu kita taruh di cash label. Seperti ini, kalau kita klik OK, kemudian akan muncul output seperti ini. Seperti gambar layar. Kemudian analisisnya, hasil outputnya, pada model Sumari, deteksi adanya atau korelasi besaran durbin Watson, panduan mengenai angka DW durbin Watson untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel DW, ya bisa dilihat pada buku statistik yang relevan atau di Google. Pacuan ada tidaknya autokorelasi, demikian secara umum bisa diambil pada patokan sebagai berikut. Angka DW di bawah min 2 berarti pada ada autokorelasi positif. Angka DW di antara min 2 sampai plus 2 berarti tidak ada autokorelasi, dan angka DW di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Dengan hasil analisisnya pada tabel model Sumari ini bisa dilihat di bagian kanan. Terlihat bahwa angka DW sebesar 1,156. Ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. Catatannya, jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang harusnya
yang harusnya signifikan, lihat angka F dan nilai sigma pada tabel ANOVA menjadi ini, tabel ANOVA dengan regresi 43,361 menjadi tidak layak untuk dipakai. Autokorelasinya bisa diatasi dengan berbagai cara, antara lain melakukan transformasi data dan menambah data observasi. Baik, itu adalah materi yang regresi. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.